kadang Sarawak, ya kan? Dek lainnya bantah, dek istri itu ala baizinan anak bayi. Pulang dari berkemah Jonajon tu ndak lama, dah 3 bulan, itu kecil anak. Tu tanda tu Pak. Tahu lah pak-pak kau kan. Padahal mengandung saya tak pernah lah. Kalau ibu-ibu mengecen, yo tu. Ya kan? Inyo mencoba hamil. Itu salah satunya tanda orang akan hamil. Tapi tidak semuanya. Ada orang karena masuk angin demam. Kok lain lo nama masuk? Iya kan? Akhirnya bapak-bapak kaum muslimin banikahlah anak nan masih kelas 2 SMA. Nah laki-laki muda nan perusi muda. Parahnya Pak, deknya lah ado anakku di dalam lah dulu bajak dari Jawi. 3 bulan sudah nikah lah ya anak cucu. Padusi nyogi nama Siska siap sebelum kawin. Itu banyak ini akibat nafsu tidak terkendali. Ibunya tidak terkendali nafsu, tidak mengekang, tidak tegas kepada anak, dibiarkan. Ada suami yang tidak setuju, tapi suami itu diari. Apa yang mada zinan? Nafsu. Anak nama zina tadi, anak tak terkekang dia, nafsu. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin para jemaah yang terhormat, akhirnya ya kan orang-orang kaya tu apa nyebabnya cek? Ya jadinya cameh-cameh Pak. Dek kayo ko dikumpulkan ndak batu. Akhirnya sakit. Sakit sebenarnya makan kuah sate Pak, ndak makan dagingnya doh. Kakinya bengkak. Kolesterol naik, kepala mandanyui. Ya kan, taragaknya makan sayur bayam, sirah tapak kaki itu tidak mau dipijaan, asam urat. Dimakan gulai kambing, langsung darah 220 per 130. Goyang takak. Akhirnya Pak, pitih banyak tu tidak ada gunanya doh. Nan boleh dimakan anyo kantang babuy sakarik lah tu. Tu Pak. Nah, sudah tu dapat lo sakit liver. Tu orang Cina no menceritakan orang Cina Pak. Iya kan? Ada dapat sakit liver. Tak bisa dipakai hati golai. Ada orang mati kecelakaan di kampung asalnya di Taiwan. Kira tak mau lo orang tu pemilihnya magih sedong. Karena orang yang sakit kurang kayo kalau amu membeli 900 miliar kami jual liver kau. Deknya kayo beli Pak. Iya kan? Ketika akan mencangkokkan hati baru yang dibeli 900 miliar itu, listrik padam, genset ndak amu hidui, maka talek lah operasi itu mati. Si tumbuk je batu sangka pitalah je bunga tanjuang ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah layari laku duang. Akhirnya meninggal awak muda kekayaan triliun ketika hidup tak ada yang boleh dimakan. Kamu ubek penyakit tak jadi mati nak jadi. Kalau orang nak mati itu umur 39 diletaklah 7 tahun jarak umurnya je bininya. Umur berapa bininya? Umur 32. Orang umur 32 lagi sabarnya ndak berlaki. Indak Pak. Kalau orang umur 72, koyo Pak. Kau lampai tahun mah ndak bini mah. Tapi kalau orang umur 32 ndak katanya tu.
nikah lah bininyo kojo pacar lamonyo. Iya kan? Ake kayaan awak nan diungguan petang ko untuk raun-raun dek bini kojo lakinya nan baru. Itu sedari kubur. Nyo karate di melekat siang malam. Ya kan? Karena mendapatkan kayo ko dengan cara yang haram. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah itu? Saya sepanjang hidup saya ini lebih banyak sehat dari sakit. Ibu-ibu apa gimana? Sama. Kalau banyaklah kita sakit, bagaimana kita mencari nafkah untuk anak-anak sekolah, anak-anak mengaji, anak-anak kuliah, anak di pesantren, anak di rumah tahfiz? Tentu tidak bisa kita mencari nafkah sakit. Jadi kita lebih banyak sehat daripada sakit. Itu kita syukuri. Iya kan? Jadi kalau sakit kita Bapak Ustaz syukur juga. Seperti Nabi Ayub. Ibu-ibu tahu enggak berapa Nabi Ayub lamanya sakit? Berapa tahun? 7 balik Pak. 7 balik tahun. Enggak diselemo tu dok. Enggak covid tu dok. Badan dikada kasadonyo busuk anyi atau dimakan dek ulik. Iya kan? Di sisihan tinggal ke dalam rimbo, takui orang menular. Badan sakit di sisihan ke rimbo, takui orang menular. Seharusnya saya nama melihara beliau secara lain. Istri, Pak. Istri beliau merampe, kutiko Nabi Ayub ko sakit, nyo minta carai. Jangan ibu tiru itu nak. Suami sakit patut dirawat, awak minta carai. Itu padusi galadi ya teman. Iya kan? Kutiko sehat saya sayang ke suami. Tapi Nabi Ayub ini tetap bersyukur dan sabar. Apa kata istrinya yang 3 tu? Bang, iyo kata Nabi Ayub. Abang kalau sakit saya tidak taluk kerajo leh. Coba kami ke abang belanjoi. Cara yang salah kami le bang. Ya kan? Kata Nabi Ayub, Pak, alhamdulillah. Sebenarnya ambo ingin takana itu, tapi tidak ada alasan ambo nan tape. Kini kalian nan minta batang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo raso ndak rareh kadi julu jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah ambo baca. Memang tidak ada piti untuk melanjoi kalian. Cuma ambo bapasan jo cie. Apa tu bang? Kalaulah sampai dah nanti bersuami ya. Rancak jo awak mudo ko bersuami. Kalian mudo baru. Jadi kalau ada ibu-ibu mudo baru laki mati, laki balik. Ni tak ada ibu tu. Tapi kalau lah gaek jangan laki jo lainnya galak ni orang. Ya kan? Kalau kita muda. Jadi bang, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, apa kata iblis kepada Nabi Ayub? Ayub, untuk apa engkau menyembah Allah? Pertama dari kaya engkau sudah jatuh miskin. Dari orang nan sakayo-kayonya lah jatuh ke orang nan semiskin-miskinnya. Anak engkau padusi beranam lahnya matian ya Allah. Kok dapat anak padusi ibarat cincin jari manis balahan nyawa badan diri. Talu ancu danau baguluang pasti menjadi persimbangan. Guno sab kandih digadangkan kalanti baladang lado. Guno nak gadih digadangkan ke pembimbing badan kok tuo. Tapi anak engkau telah mati. Allah telah marah kepada engkau. Kemudian engkau sakit yang seperti ini. Untuk apa menyembah Allah lagi? Kata iblis. Apa kata Nabi Ayub? Semenjak saya jatuh miskin, kemudian anak saya meninggal, dan setelah itu saya sakit seperti ini, engkau tidak menyangka saya sudah tahu semuanya. Yang meminta saya seperti ini engkau kepada Allah. Engkau lupa saya ini Nabi.
Kok ketua KPU nya lagi cobaan ya Allah mau dembo kuah ayo sensaro. Tapi ambo Nabi. Apa saja yang engkau bisikkan kepada saya, iman saya tidak akan goyang. Jadi Nabi Ayub itu mendapat musibah, ndak innalillahnya baca Pak. Ini iman yang luar biasa. Apa saja musibah nak datang, lai boleh Allah diupik. Nak boleh Pak, kerana itu kehendak Allah. Allah tidak harus kita berkecil hati apa yang didatangkannya. Iya kan? Jadi Nabi Ayub semuanya alhamdulillah minta cerai bini, alhamdulillah mati anak, alhamdulillah habis harato, alhamdulillah. Bangku alhamdulillah dan biasa rato banyak. Kau gak terlambat ambo kamu saji datang. Ya kan? Kini rato lah habis semakin rajin ambo kamu saji. Jadi harta ini ternyata menghalangi saya beribadah. Maka dia baca alhamdulillah. Jadi sepanjang masa bapak-bapak, ibu-ibu, asenan datang dan Allah tetap kita puji. Bu, di Padang kecil anak ambo bareh maha. Siko ba? Maha yo. Kalau maha bareh ko melaki tanggal sebaleh besok, awak puasa sebulan sudah tu. Ya kan? Malam untuk makan sahur dimakan sekorma agak 3 encik, tu onde-onde cik. Diminum air ndak mati ya puasa besok tu apa? Ya kan? Awak nak mikir beli bareh tak? Tapi kalau nyobawa orang makan serupa ambo kan ustaz. Nyobawa orang makan. Tu dapat ya makan nasi. Jangan baso-baso tintiang saya makan di rumah tu. Ya kan? Ini bapak. Yolah bahasa dia untuk awak. Tu awak baso-baso makan. Jadi puasa yang besok ini datang kita bersyukur atau mau bersyukur. Kenapa? Puasa itu bulan luar biasa. Ya kan? Kata Rasulullah, kalau tahulah seluruh umat saya fadilah-fadilah yang akan mereka petik selama Ramadan, dia akan mohon kepada Allah seluruh bulan, ya Allah jadikanlah Ramadan. Karena di Ramadan itu sangat luar biasa. Pertama, kaum muslimin, amal-amal ini berlipat ganda pahalanya. Ku indak amal di luar puasa berlipat ganda je lah. Tapi ibarat orang mandabih Pak. Lah dilipik pendabihan tu takulai je nya. Maka tasabui namanya di Minangkabau lipik takulai. Orang yang mempunyai untung besar. Kalau orang barat tahu di Bali itu, misalnya kaum muslimin arago barang dan menjual cenderamata tu 20.000, ya kan? Tiba orang turis hanya kecil $20. Bagi orang turis jok pitih diukur di negarinya $20 tu ketek je baru. Hanya Bali saya. Maka pedagang-pedagang di Bali itu capek kayu. Tapi karena tidak bersyukur, makanya nyoman cali orang tidak baju di tepi laut. Itu sekerjanya tiap hari. Ya kan? Datang COVID. Nah, dua kali itu laku lah. Sampai kini anyang pagi. Itu bahayanya kalau tidak bersyukur. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maha bareh kita bersyukur, maha minyak kita bersyukur, maha patai jo jariang kita bersyukur. Nyolarian bini di orang kita bersabar. Pak, kalau ada bini di larian orang jangan dicari je Pak. Padia saya lai tanda nak katuju di no. Cari saya gantinya lai.
Jadi hidup kita ini antara syukur dan sabar. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, tapi kita banyak lulus diuji oleh Allah dengan berkekurangan. Jarang kita lulus diuji dengan Allah dengan berkecukupan. Ada ndak terangan ada pak orang kayu ambo diuji nade Allah. Aduh, bertambah kayu ambo. Ada ndak orang kaya ngatakan begitu? Malah banyak timbul kesombongan deh pak, apa yang murah rezeki pak. Ambo waktu kau ndak tabuang. Iya kan? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Saya manfaatkan seluruh waktu dan kemampuan saya. Iya kan? Tidak, dia mengatakan ini semuanya karunia Allah. Itu orang yang tidak takabur. Orang takabur karena kepiawaiannya mencari rezeki itu katanya dia terkumpul. Tidak. Nah, kalau tidak ada peran serta Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, maka kita tidak akan berhasil. Ya kan? Bacalah Al-Quran bapak ibu. Allah tuh kaum muslimin kadang-kadang kadirinya kami. Ya kan? Nahnu khalaqnahum. Kami menciptakan mereka. Ya kan? Awak manusia kadang-kadang lupa kami kau pak. Den tu macam. Kalau tidak den, tidak jadi saudara. Sedangkan Allah berkata kepada dirinya kami. Lebih-lebih kalau dia menciptakan manusia. Kenapa dia berkami kepada dirinya? Karena dalam penciptaan manusia itu ada peran manusia itu sendiri. Apa? Manusia itu menikah. Kemudian mereka bergaul. Barana ka bibit orang laki-laki so suburnya pak pindah ke bininya ndak ke anak dah. Ya kan? Barana karancak susunan rahim padusi kalau ndak laki ndak karena cie nambah tamu di dunia kok saja dunia tak kambang orang tak lelaki beranak saja Siti Maryam, ya kan? Malah baginya itu cobaan. Tak ada orang yang percaya pak. Sampai sekarang lebih banyak orang tak percaya Maryam itu beranak tak punya laki. Tapi kalau ada lo kini anak gadis Hawa amilnya. Bana Josia berbuat ndak do bu ko samo ambo Siti Maryam gitu. Itu perlu dicurigai. Perlu dicurigai. Ndak mungkin orang sekarang begitu. Hanya Siti Maryam itu ndak ada julang di Allah selain dari itu sekali leh ndak ada. Iya kan? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin kalau bersyukur kepada Allah termasuk mendidik anak itu harus berhati-hati. Ya, nak? Kalau gagal kita sadonya pak, para jemaah percuma sewak puasa Ramadan. Sebab puasa Ramadan ini fungsinya mengendalikan nafsu. Ada awak kadang-kadang lupa. Ada anak gadis awak di SMA, mak, iyo nak, awak kapai bakemah yo mak. Kama ke ladang padi di Padang, ke Taman Raya Buangata. Jo siapa hi? Jo Dajon mas. Dajon kau laki-laki atau bersih? Hah? Padusi kawan dek laki-laki atau lawan? Lawan. Kecil emaknya pailah nak. Sinan dingin tu bau minyak angin gaya. Atau pailanya kapanya, pak. Awak kapai bakemah pak, kama ke Taman Rayang Buata ke Padang. Jo siapa i? Jo Dajon. Ya kan? Nak. Kalau kamu pergi dari kampus, itu ada dosen pembimbing. Itu acara kuliah, acara pelajaran tambahan. Kalau yang berangkat itu siswa, ada guru pendidik. Tapi kalau kalian kawarangke umur 18 ko bujang jogadi ketampe nan langang
Kemudian di sana hari dingin, maka iblis akan datang yang ketiga menyuruh kamu berzina. Ayah tidak izin nak. Atau ayahnya nombor tu. Pihak kecil maknya. Biasalah dah nak mencuba mudo lo dulu mapai selenya. Nak nampak kau yo takut lo dek rini. Kadang Sarawak. Ya kan? Dek lainnya bantah dek isteri itu ala baizin nak baik. Pulang dari berkemah Jonajon tu tak lama dah 3 bulan itu kecil anak. Itu tanda tu Pak. Tahu lah pak-pak kau kan. Padahal mengandung saya tak pernah. Kalau ibu-ibu mengecen yo tu. Iya kan? Inyo mencoba hamil. Itu salah satunya tanda orang akan hamil. Tapi tidak semuanya. Ada orang karena masuk angin demam. Kok lain lo nama masuk? Iya kan? Akhirnya bapak-bapak kaum muslimin banikahlah anak nan masih kelas 2 SMA. Nah laki-laki muda nan perusi muda. Parahnya Pak. Deknya lah ado anakku di dalam lah dulu bajak dari Jawi. 3 bulan sudah nikah lah ya anak cucu. Padusi nyuagi nama Siska siap sebelum kawin. Itu banyak ini akibat nafsu tidak terkendali. Ibunya tidak terkendali nafsu, tidak mengekang, tidak tegas kepada anak, dibiarkan. Ada suami yang tidak setuju, tapi suami itu diariak. Apa yang mada zinan? Nafsu. Anak nama zina tadi, anak tak terkekang dia, nafsu. Nafsu itu saudara kembar 3. Ada namanya hawa, ada namanya syahwat. Apa bah mengko berkeinginan babini masuk muda dulu. Bah mengko ingin babini. Sebabnya? Dia ada syahwat. Syahwat itu mencari lawan jenis menimbulkan tertarik. Ya kan? Tertarik itu alami. Karena kita manusia ini kalau ada anak bujang tidak tertariknya mencari anak gadis itu tidak normal pada lele diunah tu. Nah, ya kan? Tertarik itu boleh dilampiaskan sembarangan, tidak melalui proses yang bernama nikah. Gunanya apa itu? Pertama, kaum muslimin agar orang itu melakukan hubungan biologis, tidak adanya takut-takut. Karena orang kampung lah tahunya nikah, malah baundang barale orang kampung tu. Di dalam suri undangan, Bapak Ibu mohon doa restu untuk kedua mempelai. Yang hari Jumat kemarin sudah nikah, hari Sabtu ini resepsi pernikahan. Ada awak nan datang baralik itu lo tiba wak sinan Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wafiq bainahuma kama wafaqta baina Ibrahim wa Sarrah wa Ajir wajma' bainahuma kama jama'ta nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Ibu kalau datang baralik baca doa tu. Iko nan banyak ko di Padang nak siko do balik baralik tu jalan ke doa je sinan mampagunjang samba orang. Kadang-kadang membawa peluk ini sambanya rasanya entah di mana. Ya Allah kaum muslimin. Tak jadi dapat palo tu lek malah dosa. Kalau ada ibu-ibu made tubah perangai lagi. Lai tak dengar dia ibu tu. Kalau ada yang pun tak menuduh. Ya kan? Jadi Islam itu mengajarkan yang baik bah. Kalau apa ibarat lek kanamu ada samba tu lek. Ya kan di suri undangan kalau kita baca mohon doa
restu. Sebenarnya amplop itu bajalan berbuah batih, melenggang berbuah tangan itu saja. Saya 5 kali memperoleh anak-anak, Pak. Indah ada amplop tu nak membuat labo dari alik waktu. Misalnya habis pitih beralik 80 juta, amplop tu paling-paling dapat 25 juta. Ya, Pak. Kecil Pak bisa pulang biaya beralik tu lihat. Tidak. Malah ada orang beralik, kau dia ingin beralik jo. Sudah beralik tu bau tang. Sudah beralik tu lah taman nuang saja. Kalau menurut ambo, kalau ndak ada pitih ke beralik, nikah si anak tu mendoa wak. Imbau orang siap mendoa. Sedangkan orang dari Sumatera Barat, Pak, mengimbau orang mendoa ke siap ke dulu. Siap mendoa tadi Kak, orang siap aja. Sampai kini lah orang Sumatera Barat tu nak mendoa tetap galanya orang si. Bersyukurlah ibu bapak jadi orang Riau kok. Ada nama negari Siak. Di sanalah dulu masuknya agama Islam. Sehingga orang Sumatera Barat alun pandai mendoa lai, mencari orang ke mendoa kasih. Nah, sampai kini kalau ada anak sekolah di terbiah canduang tu Pak akan tinggalnya di Musaji malam tu. Siap tu anak siap. Dapat nama je Riau lah. Nama tu anak siap. Padahal anak orang Tembilang, anak orang Mama tu, anak orang Palembang, anak orang Kerinci. Tapi tetap namanya anak siap. Tapi sayangnya ambo mengaji beberapa hari lalu tu agak siap. Iya kan? Ada orang siap kena mencilok sawit kerajaan. Namanya ninja lah. Sebabnya memakai sebo. Yang ambil sawit orang malam akan merusak-rusak nama. Sedangkan dulu orang siap kau dicari orang untuk mendoa. Kini mencilok sawit. Apa penyebabnya itu? Nafsu yang tidak terkendali. Daripada mencilok sawit tu dah rancak awak lah dah. Ambo lagi pengalaman mengambil sawit ko. Tiok panen sawit udah upahan kamu mengambil ya. Itu cucu palu awak nan halal. Nah lebih parah nak kerja orang lepak mengambil kotak musaji. Iko parah lo dari mencilok sawit. Bang ko parah Ustaz. Setiap orang yang berinfak ini ya karena Allah untuk kemakmuran masjid. Ya kan? Hanya ambil dia orang kotak masjid kau. Apakah kau rusuh orang? Itulah ijolah pareman. Aku ada enam pengurus masjid nama makan tim masjid kau. Pindah di Riau kau dari tempat lain. Bahurusan jo yang berwajib Pak. Jadi nyo ndak mau urus masjid do manguruyan masjid. Ada orang ndak di Riau kata jadi. Jadi nafsu kalau tidak terkendali berbahaya. Paga makan tanaman Pak. Abah kecil awak ke memelihara tanaman di pitaruhan ke paga kau nak makan tanaman. Ya. Jadi seharusnya kita bersyukur sesudah bulan Sya'ban Ramadan bulan pengendalian nafsu. Nafsu tadi Pak sebelum ditiupkan ke badan manusia itulah diciptakan di Allah dulu. Lah selesainya diciptakan ditanya di Allah. Kecil Allah kan nafsu ko man anta engkau siapa? Ajawe nafsu ana anta. Kalau bahasa Minangnya den waang. Lai hormatnya ke Allah. Lai. Indah nyo panggang di Allah jo narako nan paling ange namanya narako sakar. Kalau nanti untuk sia narako sakar tu untuk orang nan nindak sah. Kalau orang kapi hendak salat tu lah yo jo tu mah.
Ada orang nan beragama Islam tak salat. Ada tak di negara awak kau? Nyo masuk Islam pindah salat. Aku neraka sakar nanti kalau dia ndak tobat. Dibakar oleh Allah. Nafsu yang tidak mau mengaku dia itu budak Allah tadi dibakar. Berapa? 100 tahun. Ndak ada nyo madu ada Pak. Nyo hani yang seserupa. Lah dikeluaran di neraka tu ditanya, "Man anta?" Engkau siapa? Ana, anta. Tak berubah jawabannya dah Pak. Nyorandam de Allah kasuhu dan paling dingin. Tak ada ukurannya dinginnya. Kalau dingin apa kan ada dingin nasi bara. Ada ukurannya kan? Dingin di kutub bara ada ukurannya. Tapi ini dingin tak ada ukuran. 100 tahun pula. Lah keluar dari suhu dingin tu ditanya balik, "Man anta?" Siapa engkau? Anta, ana. Engkau, ambo je. Kalau nang kasanya nan tadi den, waang. Dipangal lagi Allah. Ini kan? Allah Maha Besar, Pak. Ndak nyuagi makan. Ini kan? Manga 100 tahun, sabulan saya marawang nafsu kok. Ampun ya Allah, ndak taluk di kami ndak makan kata. Ya kan? Sedang lapar tu ditanya oleh Allah, "Man anta?" "Ana abduka wa anta rabbi." Saya budak engkau ya Allah, engkau Tuhanku. Tapi ketika lapar. Kalau lah kenyang, pagi puasanya siang hari itu, di mana beko salat tarawih di Baitul Jalal. Allah sudahnya buku, sudah makan, lanjut abi onde-onde sepiriang. Iya kan? Lanjut minum lah terlalu. Pi tarawih ada Pak? Enggak. Tu kawan ada janji pada minum senana. Pai kalera tu pada minum, enggak salat tarawih. Siang hari baralah liyenya itu lama puasa. Sudah makan malam enggak pai tarawihnya. Pai pada ada minum. Ada enggak di Riau orang situ? Kan? Jadi nafsu ini bisa dikendalikan untuk sementara dengan berpuasa. Tapi kalau dia puasa itu karena Allah, bisa sepanjang masa. Nafsu itu makan juga, tapi makan menurut aturan Allah. Jadi banyak nan marusak karena nafsu tidak terkendali ke Pak. Ada anak sekolah nyoboi angko-angko dek gurunya. 8 tambah 8 tambah 6. Berapa jumlahnya sana tu Pak? Dompet, dua dompet. 8 tambah 8 tambah 6. 22 kan? Hanya buat dibalik sama dengan kau di murid kau 886. Aku cocok jadi ketua KPU nanti aja. Kenapa orang merubah angka seperti itu Pak? Karena nafsu tidak terkendali. Pasti dia melakukan ini ada baudang di balik batu. Jangan ditukar-tukar Pak. Ada orang gini udang di balik bakwan, itu tidak batu itu. Ya kan? Udang di balik batu. Jadi dunia sekarang bagi orang yang tidak beriman itu lebih enak daripada dia nanti akan dibakar neraka, tidak dia takutkan. Enak dunia itu yang dia cari walaupun caranya menurut aturan-aturan syaitan. Ya kan? Padahal tak kumpul senan di dunia kau ada awak Pak. Alun tentu kita memakan sadon. Ya kan? Ada musala kecil Pak di Padang. Itu nama pasarnya pasar Tanah Kongsi. Sinan banyak orang Minang, banyak orang Cina.
Orang pedagang-pedagang kecil di pasar tu Pak, ada nan tukang koordinirnya, nyo mana buang korban ko tiap hari Pak. Walaupun nyo menggalih di kaki limau, daun bawang, asam kandi, ya kan, daun limau, ya kan, kunyit, sipade, itu ndak sampai 5 kilo nyo beli itu doh. 5 kilo jangan 6 kilo lah. Atau nyo enggok-enggok ketek-ketek. Jual 2.000, 3.000. Tapi karena mereka itu rajin menabung tiap hari, masing-masing pedagang itu ikut korban Pak. Adonan balabiah jawinya itu diantar ke pagai. Ya kan? Untuk masyarakat muslim dipagai. Ini Pak. Kemudian daging yang balabiah untuk orang awak dalam pasar itu, ini lagi loh ada orang awak Cina, kau daging korban ketek. Akhirnya banyak pula orang Cina itu masuk Islam. Ya kan? Nyo kalau lah masuk Islam, itulah nyo lah bercerita lo jawab. Orang kami kok Pak, banyak kayu tapi mati mendadak. Kenapa begitu? Karena kekayaannya itu dia dapatkan tidak menurut aturan Allah. Sesuatu yang kita dapetan jodoh Pak, hati awak pasti pencameh. Tidak usah mengumpul narato le Pak. Itu terumpama baru gini tu alaria lah pulang. Kok sanang hati Pak membawa terumpa hati buat rumah kok. Kau tidak kembalinya tidak marah tu. Asa jo caro-caro nantak batu kita mendapatkan hati awak akan tersiksa. Jadi apa kok kapai raun bini apa bawa jam bini orang. Lain tak ada Pak tu. Ada sebagian orang kok kalau menceliak bininya titik selemo, menceliak bini orang titik selero. Akan cinta yang salah itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin para jemaah yang terhormat, akhirnya ya kan orang-orang kaya tu apa nyebabnya cek? Ya jadinya cameh-cameh Pak. Dek kayu ko dikumpul ndak batu. Akhirnya sakit. Sakit sebenarnya makan kuah sate Pak, ndak makan dagingnya doh. Kakinya bangkak. Kolesterol naik, kepala mandanyui. Ya kan? Taragaknya makan sayur bayam, sirah tapak kaki itu ndak mau dipijaan. Asam urat. Dimakan gulai kambing langsung darah 220 per 130. Goyang takak. Akhirnya Pak, pitih banyak tu ndak ada gunanya dah. Nan boleh dimakan anyo kantang babuy sakarik lah tu. Tu Pak. Sudah tu dapik loinyo sakit liver. Tu orang Cina no menceritakan orang Cina Pak. Iya kan? Dapik sakit liver. Tak bisa dipakai hati golai. Ada orang mati kecelakaan di kampung asalnya di Taiwan. Kira ndak mau lo orang tu pemilihnya magih sedong. Karena orang yang sakit kurang kayo kalau mau kembali 900 miliar kami jual liver kau. Deknya kayo bali Pak. Iya kan? Ketika akan mencangkokkan hati baru yang dibeli 900 miliar itu, listrik padam, genset ndak mau hidui, maka talek lah operasi itu mati. Si tumbuk je batu sangka pitalah je bunga tanjuang ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah layari laku duang. Akhirnya meninggal awak mudo kekayaan triliun ketika hidup tidak ada yang boleh dimakan kamu ubek penyakit tidak jadi mati nak jadi. Kalau orang nak mati itu umur 39 diletaklah 7 tahun jarak umurnya je bininya. Umur berapa bininya? Umur 32. Orang umur 32 lagi sabarnya ndak berlaki. Indak Pak. Kalau orang umur 72, koyo Pak. Kalau 4 tahun mah ndak bini mah.
Tapi kalau orang umur 32 ndak katanya tu. Nikahlah bininyo kojo pacar lamonyo. Iya kan? Ake kayaan awak nan diungguan petang ko untuk raun-raun dek bini kojo lakinya nan baru. Itu sedari kubur. Nyo karate di melekat siang malam. Ya kan? Karena mendapatkan kayo ko dengan cara yang haram. Ambo tadi sudah assalamualaikum kan langsung tagak pak. Itu ambo menjamak mangkasar salat Isa karena ndak takaja oleh salat berjamaah untuk wirid di masjid yang kedua kok. Jadi ambo tibo senambe ko orang lah selesai tinggal wirid oleh. Di jalan Katalua dake pasar Padang Luar sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui ayahnya janiah. Di tadi pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar lapeh lambo juatinan suci jumuko nan janiah. Ambo berkira lede. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.